Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Suara Burung Plus 62. Nah, pada konten kali ini gue coba angkat mengenai 3K. 3K dalam merawat anis merah. 3K yang memang harus kita siapkan mulai dari trotol, terus nanti dia remaja, mutasi ke merah, sampai pada akhirnya dia masuk ke babung pertama. Nah, itu 3K. 3K itu akan gue bahas setelah ini. Oke, nah tadi di depan gue bilang akan bahas 3K. Nah, K yang pertama itu adalah komitmen. Kita berkomitmen terhadap anis merah yang akan kita bentuk ini. Nah, di sini kita bicara anis merah yang bergaransi jantan atau bisa dikatakan sudah pasti jantan ya. Jadi bukan anis merah gamblingan. Jadi konten ini kita bicara mengenai anis merah jantan yang sudah pasti jantan. Jadi anis merah jantan waktu masih trotol, kalau kita bentuk, kita berkomitmen dengan anis merah ini, mulai dari waktu dia keramba, waktu dia pengembunan, waktu dia dikasih IF, kita berkomitmen terhadap anis merah ini. Itu biasanya umur 4 bulan, 5 bulan udah mulai ngeplong tuh. Jadi atau bahkan mungkin ada yang 3 bulan udah mulai ngeplong gitu. Nah, jadi komitmen di sini seperti misalkan keramba. Ya, mandi keramba untuk anis merah merupakan salah satu media untuk relaksasi. Jadi mereka ini seperti me time ya di dalam keramba ini. Apalagi kalau kita memiliki lebih dari 1 ekor anis merah. Jadi ada baiknya mereka ketika keramba saling bisa melihat untuk lebih saling mengenal gitu. Jadi ini merupakan tempatnya mereka untuk relaksasi. Anis merah ketika di keramba, kita tidak lagi membicarakan masalah jam berapa atau kapan yang tepat untuk anis merah masuk keramba, enggak. Jadi kita bicara di sini adalah misalkan per 2 hari sekali anis merah kita bersihkan, kita masukkan keramba, kita kasih IF. Jadi waktunya gitu, bukan jamnya. Per 2 hari sekalinya itu kita harus komitmen untuk per 2 hari sekali anis merah tersebut kita masukkan ke keramba mandi, kita bersihkan, kita kasih IF. IF di sini atau extra fooding bisa berupa jangkrik atau buah ya. Itu pertama komitmen. Setelah kita membuat komitmen dengan anis merah yang kita rawat ini, yang kita bentuk karakternya ini, mulai dari kebiasaan-kebiasaannya. Yang kedua adalah konsisten. Nah, seberapa kita bisa untuk konsisten terhadap komitmen yang kita buat, kita create, kita ciptakan untuk anis merah ini. Seberapa konsisten kita dalam merawatnya. Seberapa konsisten kita untuk berkomitmen kepada anis merah yang kita bentuk ini. Konsisten di sini bisa diartikan seperti cara memberikan extra fooding. Misalkan tadi saya udah bilang per 2 hari sekali anis merah ini masuk keramba, lalu kita berikan extra fooding. Extra fooding di sini bisa jangkrik, bisa cacing, bisa buah-buahan ya, macam-macam. Nah, konsisten di sini adalah berapa jumlah. Misalkan dalam 1 minggu anis merah kita mandikan 3 kali kalau 2 hari sekali ya. Oke, 2 hari sekali yang pertama kita kasih jangkrik 2 ekor, lalu 2 hari berikutnya kita kasih jangkrik 5, lalu 2 hari berikutnya yang ketiga kita kasih jangkrik 1. Nah, berarti kan itu sudah menunjukkan ketidakkonsistenan kita dalam pemberian IF. Sedangkan anis merah
adalah burung yang memang harus dibiasakan gitu, harus konsisten dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita create, kebiasaan-kebiasaan yang sudah cocok dengan metabolismenya gitu. Jadi anis merah tuh burung yang perlu konsistensi gitu. Jadi makanya itu sering kita dengar seperti ini. Oh, kalau beli anis merah di lapangan, beli juga sama perawatnya gitu. Sering kita dengar kayak gitu. Kenapa? Karena rawatan anis merah itu harus konsisten supaya burung tidak berubah. Nah, itu yang K yang kedua ya. Tadi kita sudah bahas K yang pertama yaitu komitmen. Lalu K yang kedua adalah konsisten. Nah, kalau sudah kita bicara masalah komitmen lalu konsisten, burung akan misalkan di dalam satu area kita memiliki 2 atau 3, 5 ekor anis merah, mungkin bisa dicoba untuk 1 minggu sekali kita ajarkan untuk cas bareng, menjaga birahinya gitu ya. Tapi nggak usah lama-lama. Setelah itu kita gantung biar mereka pada ngeplong, teler segala macam. Selesai jemur sebentar, angin-anginin, kita kerodong lagi gitu. Jadi tidak dibuka terus-terusan ya. Kita coba buat seperti itu gitu, seminggu sekali lah. Oke, balik lagi ke yang K yang ketiga ya. K yang ketiga di sini kita harus punya keikhlasan gitu. Jadi keikhlasan kepada anis merah kita gitu. Kenapa? Jujur ya, coba deh kita jujur. Kita pengen punya anis merah yang seperti apa sih? Kalau dulu saya pengen punya anis merah yang telernya mewah gitu. Nah, kebanyakan teman-teman komunitas anis merah tuh, wah telernya mewah nih ya, teler mewah ya doyong, ya buka ekor, ya rebah atau hyper atau apalah ya. Dulu saya seperti itu, saya pengen punya anis merah yang teler mewah. Sampai-sampai saya beli 10 ekor, 20 ekor gitu ya. Lalu saya pirit, yang menurut saya, kira-kira keterangannya kurang bagus nih, nggak masuk sama kriteria saya. Akhirnya saya jual, sampai saya sortir, terus ketika saya sortir ternyata anis merah yang saya sortir tidak sesuai dengan keinginan saya gitu. Itu yang tadi saya bilang, keikhlasan. Jadi kita perlu ikhlas, kita perlu keikhlasan dalam merawat anis merah gitu. Jadi kalau dulu goalnya adalah kita merawat anis merah trotol, goalnya adalah untuk mendapatkan anis merah yang telernya mewah. Itu dulu. Tapi kalau sekarang gue, gaya teler tuh bonus. Jadi kita tahu lah, miara anis merah tuh dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya nggak terlalu susah juga sebenarnya gitu. Jadi gaya teler tuh bonus. Karena goalnya sekarang buat gue adalah anis merah yang gue rawat dari trotol, terus gue bentuk karakternya, bisa main di lapangan, bisa tungler di lapangan, bisa stabil di lapangan. Itu goalnya. Kalau gaya telernya pada akhirnya jadi doyong atau jadi semi doyong atau geser-geser tangkringan atau enggak tungler pules kanan kirinya lebar ngisi, itu bonus. Oke gengs, jadi piara anis merah, merawat anis merah itu perlu 3 hal doang sih: komitmen, konsisten, dan keikhlasan. Jadi untuk konten kali ini sampai di sini dulu. Tetap semangat dan tetap
jaga prokes karena ini masih COVID ya. Lapangan juga kalau buka pun pasti udah kejar sama aparat, jadi stay home, tetap rawat Anies Merah dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.